Sebenarnya awal ceritanya kenapa kamu nyari aku sih sebenarnya, aku nanya. Sebelumnya pertama itu aku pernah telepon Miss Yuni. Baru pertama kali masuk rumah sakit, posisi aku lagi kerja nggak bisa ngejenguk dia di rumah sakit. Dia nggak ngerti mau kayak gimana kan. Mau minta Miss Yuni minta tolong liatin ke rumah sakit tadinya. Miss Yuni kan nggak ada respon. Bingung. Akhirnya saya gimana caranya dia bisa keluar dari rumah sakit itu, cuma 1 malam, itu pun majikannya marah-marah bilang pulang. Ngapain kamu lebay ke rumah sakit? Posisi di hari itu saya bawa dia ke dokter umum karena nggak kuat jalan. Sama sekali nggak kuat jalan. Nah setelah itu? Bayar 400 uangnya pribadi ya. Di dokter umum nih, di Cungkuan O. Di Cungkuan O ada teman yang bilang udah ke rumah sakit aja kita cek. Akhirnya ke rumah sakit di Queen Elizabeth. Pergilah ke sana, ke jauhnya, seharusnya ke Polam kan, yang dekat. Pergi ke sana karena ada teman yang ngajakin dia, waktu itu aku posisi kerja nggak bisa nganter, diantar sama teman yang satu. Nyampe di sana akhirnya disuruh diem nginep karena dicek dulu tuh. Antri kan banyak. Majikannya telepon, udah nggak usah urus majikan dulu, kamu urus diri kamu sakit, aku bilang. Akhirnya majikannya marah-marah, dia disuruh nginep, nggak disuruh pulang. Sama dokter sendiri suruh karena nginep. Sudah parah. Bukan, udah memang lemas, nggak ada tenaga seperti itu, mau nggak mau diimpus kan, Miss. Dia nggak bisa makan, nggak bisa masuk makanan, keluar lagi, air pun keluar lagi, nggak bisa masuk apa-apa. Udah itu besoknya dia keluar, pulang ke rumah majikannya marah-marah nggak jelas, yang bilang, kamu sakit apa sih? Jangan buat penyakit deh, kamu itu bohong, sakit. Kamu lo nggak apa-apa, kamu lo sehat. Majikannya ngomong seperti itu. Dia terus nangis sama aku dibilang bohong sakit, padahal dia udah nyata lihat itu dari dokter, ada obat, ada resitnya, semua dikasihin ke dia. Tapi majikan nggak percaya? Nggak percaya. Oke, terus singkat cerita, kamu cari saya hari ini karena dia kan beli tiket nih, sudah dibelikan tiket. Kalian tahu tiketnya kalau hari kemarin terbang itu? Tahu, sebelumnya tahu nggak atau baru kemarin tahu? Sebelumnya kemarin itu dia bilang mau terbang tanggal 10 dibeliin tiket. Aku pulang ke Lombok. Aku bilang ya udah kita bisa ketemu di Lombok. Posisi dia kan memang posisi dia mau dioperasi, dia tahu, tapi posisi dia berharap masih mau balik lagi kerja ke majikan yang sama. Dia nggak ada pikiran kayak gimana-gimana gitu. Terus diundur tanggal 15. Nah, aku tanggal 15 pulang. Ya berarti kita ketemu dong di Hong Kong, aku bilang gitu kan. Terus pas dia bilang masih aku di Lombok, aku harus pasang selang itu. Jadi kamu posisi di Lombok, dia pasang selangnya tanggal itu? 13, tanggal 14-nya terbang. Oke, terus aku bilang ya udah pasang selang aja yang terbaik, karena posisi kalau ginjal itu dia rentan demam, kayak kemarin. Kemarin langsung demam dia. Itu bukan karena apa, bukan karena ini, memang bawaan dari itu udah bengkak, ginjalnya udah parah, udah kronis. Terus? Udah gitu dokter bilang kamu harus pasang, takutnya kamu demam tinggi di sana, kamu nggak bisa ini, katanya kan nggak bisa kencing atau apa, susah gitu, nggak bisa keluar cairannya. Terus udah dikasih obat. Kemarin itu saya jemput dia keluar dari rumah sakit kan, dikasih obat 1 bulan. Kemarin keluar dari rumah sakit kamu yang jemput juga? Iya, karena nggak ada siapa lagi. Majikannya nggak pernah jenguk dia selama sering dia masuk rumah sakit, kontrol pun nggak pernah mau tahu, cuman via telepon sama dokter katanya. Ya itu derita kita kalau keluar negeri. Saya paham itu nggak apa-apa. Maksud saya adalah untuk pembayarannya majikan bayar nggak? Nggak ada, semua uang pribadinya dia. Terus kemarin sebelum masuk ini lagi siapa yang bayarin? Dia semua. Oke. Nggak ada uang dari majikan. Nggak ada. Terus kan kemarin malam dia keluar, terus kamu bawa ke sini. Oke, sampai di sini dia demam panas lagi nih. Terus kita sudah telepon 999, terus kamu antar ke rumah sakit. Nah, pertanyaan saya, agentnya atau majikannya bagaimana? Ada respon nggak? Ya kayak kemarin. Dia cuma nelpon kamu jam berapa pulang. Jam berapa pulang? Ya aku jawab, Yuli nggak bisa pulang, masuk rumah sakit. Bla bla bla, aku jelasin seperti yang kayak tadi. Dia nggak ada nanya rumah sakit mana. Agentnya nyari nggak? Agentnya nggak nyari. Agentnya itu lebih kayak ngebales chatnya Yuli yang sebelumnya, bahwa dia itu mau pulang nggak dikasih hak. Dia marah-marah seperti ada itu kan di HP-nya, denger di rekamannya bahwa tidak ada hubungannya dengan agent. Iya, karena saya tapi udah memang sebenarnya bantu, sebenarnya nih, kalian dipecat majikan, kalian nggak digaji majikan, itu benar tidak ada hubungannya dengan agent. Tapi sebagai agent yang tanggung jawab, ya membantu. Tapi memang benar apa yang dikatakan agent itu, bahwa kalau kalian di interminate nge-break majikan nggak gaji kalian, itu bukan tanggung jawabnya agent.
Karena itulah saya selalu bilang cari agent yang tanggung jawab. Karena kalau memang waktu kalian dapat masalah dan agent bilang nggak ada hubungan, agent itu cuma perantara masukin data kalian di imigrasi, selesai, kalian tuh nggak ada hubungan dengan agent. Agent itu nggak salah. Mereka cuma berbasis bisnis. Jadi kalau ada agent yang nanyain kabar kalian, ada yang agent nanyain, Dok, kamu gimana, majikannya api apa enggak, itu masih bagus itu. Jadi ada agent yang mau bantu kalian ngomong sama majikan, itu sudah tergolong agent bagus. Kalian selalu nanyain, Miss Yuni, agent bagus itu agent apa sih? Agent yang nggak minta uang kalian dan selalu menanyakan kabar kalian, walaupun cuma sekali. Terus akhirnya sekarang masuk rumah sakit lagi. Nah, kemarin aku udah telepon KJRI, belum ada hubungan juga di KJRI. Belum ada yang nelpon apa. Jadi KJRI juga masih, ya wajar loh, KJRI masih sibuk minggu. Tutup, ya. Minggu mungkin besok lah. Terus apa yang kamu khawatirkan sekarang nih? Ini anak sudah masuk rumah sakit, apa yang kamu khawatirkan? Khawatirkan kalau dia keluar, dia kemana, siapa yang nangani. Masalahnya hari ini majikannya liburan ke Jepang. Oke. Majikannya liburan ke Jepang, berarti kan nggak ada hubungan lagi sama Yuli, berarti Yuli terdampar di situ. Nah, kalau saya pribadi nih, jangan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Nah, plan saya nih, kalau mereka tidak tanggung jawab nih, agennya nggak mau nih, nggak ada tempat, nggak apa-apa pulang di tempat saya. Tapi harus ada surat yang mengatakan dia boleh keluar. Karena orang sakit sangat bahaya sekali. Maksudnya dari pihak rumah sakit itu? Dari rumah sakit itu, jadi kalau nggak ada tempat nih, boleh pulang di tempat saya akan jemput taksi yang bareng sama aku. Jadi nggak usah khawatir kalau memang. Tapi pertama kali adalah sebelum ke saya, harus cari KJRI sekali lagi, cari majikan sekali lagi, cari agent sekali lagi. Nah, kalau tiga-tiganya ini tidak mau menampung dia, kalau KJRI tidak ada respon, terus majikan nggak ada respon, agent nggak ada respon, ya kalian baru ke tempat saya, karena tempat saya adalah tempat terakhir. Jadi saya nggak mau ntar, wong kowe iki sapa, KJRI era ditelepon kok sok tahu. Jadi kalau masalah biaya, saya yang bayarin. Ntar kita minta pertanggungjawaban majikan ke KJRI, karena bagaimanapun KJRI yang akan membantu kita. Jadi kalau dia keluar nggak ada uang, saya yang akan bayari duluan. Jadi ntar saya minta balik sama majikan. Jadi saya akan bayari, karena kebetulan banyak orang yang titip uang ke saya untuk siapa? Untuk si Yuli. Ini aja semua orang sudah nanyain, Miss TNJ-nya berapa? Miss WeChat-nya berapa? Jadi nggak punya deh. Nggak punya, makanya mereka nanyain ke saya. Maka dari itu, kalau memang ada yang membantu, tak masukin ke saya, tak jadikan satu gitu loh. Jadi, karena gini loh Mbak, seperti kasusnya yang di Malaysia meninggal 3 hari itu, saya nggak minta donasi loh. Tapi sekarang anaknya ada yang nyekolahin, ada yang membiayain, itu semua kan rezeki gitu loh. Kalau dibilang Miss Yuni bongkar aib, ini itu, saya sudah nggak peduli lagi dengan ini. Saya yang penting bagaimana caranya Yuli itu mendapatkan haknya. Selama yang bersangkutan masih setuju dengan itu. Kecuali yang bersangkutan tidak setuju, keberatan. Makanya Yuli sendiri yang bersedia, dan dia, aku kan ada SMS, Dok jangan kesini, aku yang nyari. Karena apa? Aku takutnya dia itu selangnya meselelah di bawah jalan. Dia pengen ketemu sama Miss Yuni. Oh, dia yang kepingin ketemu. Iya. Memang aku udah nyimpen nomornya Miss Yuni dari sebelumnya kan. Oh, gitu. Makanya aku kan bilang aku yang nyari kamu, jangan kesini, tapi dia sendiri yang bisa. Sampai dia nanya, tahu alamatnya nggak? Udah jalan aja, aku tahu. Padahal pertama kali juga aku kesini kemarin. Makanya, karena gini loh Mbak, orang-orang di luar sana itu banyak yang baik, masih banyak yang baik. Saya secara langsung dan tidak langsung ini nggak ada tulisannya, tapi kalau memang dananya si Juli nggak cukup, satu Hongkong itu mau mendukung gitu loh. Jadi kalau dilihat ini ada uang nih, sebagian uang ini dari punyanya siapa? Rania Putri itu belum tak kirim uangnya, masih ada. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa nggak apa-apa, orangnya tidak keberatan diekspos dan dia juga butuh bantuan, kenapa tidak gitu loh. Jadi sekarang kamu ke rumah sakit jam berapa sih? Ya sekarang ini bentar dulu. Dia cuma nitip susu tadi, soalnya dia udah diimpus, dia nggak bisa makan apa-apa, keluar lagi. Dia minta susu aja. Susu apa? Ya, susu, berarti dia minum susu dari kemarin itu cuma minum susu. Terus yang saya takutkan kemarin itu dia tanda tangan apa disuruh sama majikannya. Apakah itu surat notis dia? Nggak apa-apa, ini bisa dibicarakan, nggak apa-apa. Bisa dibicarakan, nggak apa-apa, nggak usah takut.
Yang penting dia memang dipaksa untuk tanda tangan, dia kan bisa bicara. Dia nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa, kan dia dipaksa tanda tangan. Masalah tiket juga nggak ngerti. Nggak apa-apa, kita bisa mencarikan. Kalau memang majikannya sama agent nggak mau bantu, saya bisa bantu. Untuk keuangannya ya, kasarannya orang, yo aku nggak iso kayak banyak. Tapi untuk transportasi dia, saya rasa saya tidak keberatan untuk membelikannya. Saya nggak tahu kalau anak ini kalau saya nggak pulang ke sini gimana. Iya, dan nggak bisa menghubungi saya karena yang telepon. Olah, makasih ya, bye-bye. Oke ya. Olah, makasih banyak, makasih banget. Oke. Jadi nggak apa-apa wes. Bagaimanapun kalian ngomong sama saya karena seperti yang saya katakan, anak-anak kesini tuh nitipin uang ke saya, titip 100, 200, 300 tuh saya kumpulin semua. Dan memang tujuan saya adalah untuk orang yang membutuhkan. Iya. Jadi kalau yang utang uang itu memang saya tidak mau. Iya, iya. Kalau ini kan orang sakit gitu loh. Iya, benar. Dan orang Lombok jauh sekali gitu. Jadi nggak usah khawatir. Terus kamu sekarang ke sana beli susu ada nggak uang? Ada. Ada. Ya wes, kayak gitu. Dia di kamar mana dan bagaimana kamu kasih tahu aku ya? Dia udah ngasih tahu kemarin. Yalah, kamu WhatsApp ke aku. Jadi ada anak-anak yang ingin juga membesuk dia. Tanyakan sama dia kalau boleh. Boleh dari jam 7 sampai jam 10 malam. Hah? Dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Loh, satu hari kok boleh? Boleh, mungkin hari Minggu nggak tahu. Oh, karena hari Minggu? Iya mungkin. Oke. Ada tulisannya di sana kemarin. Yos, kamu fotoin dari jam berapa sampai jam berapa, saya umumkan sama anak-anak yang lainnya. Ya wes, makasih ya. Itu bisa naik siupa lewat sini atau Dari sini? Iya. Jalan naik siupa atau naik apa? 嗰個啊，個係旅合醫院點搭車喺度？係啊，去觀塘嗰個咧嗰個咩？嗰個有個好大座嗰個咧，喺180號對面咪有座樓嘅新樓。哦，Grand 下面嗰度有個巴士站， Masih 有 jauh. 一個 di Grand Central, di Millennium itu nyebrang ada Grand Central, di situ ada Siupa. Siupa naik berapa? Nomor berapa? Oke, tanya sama Koko lihat itu.